Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'a yakunna akraman nas falyataqillah wa man sara'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Shadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita bersyukur sore hari ini suasananya sedemikian cerah. Semoga secerah itu pula hati kita, ya. Sehingga kita bisa berbuat baik, sehingga kemudian iman meningkat, sehingga kemudian kita bisa melakukan apa-apa yang menjadi keridhaan Allah Ta'ala, ya. Untuk itu kita syukuri Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Dan ternyata hari ini kita berada di Kemis terakhir di tahun 1443 Hijriah. Bahkan kayaknya tinggal ngitung ini, sehari lagi kita akan memasuki tahun baru. Coba kalau mungkin kita hitung-hitungan, kira-kira dalam kurun waktu 1 tahun ini ibarat sudah diberi modal sama Allah itu umur setahun, kinten-kinten kula panjenengan badhe napa mboten? Badhe napa mboten? Jadi umur 1 tahun 360 hari itu modal. Jadi Allah itu paringi dumateng kula panjenengan niku modal kita wenehi modal umur setahun jajal nggo ngapa. Malah kebanyakan disia-siakan, dilewati begitu saja. Tidak sedikit bahkan digunakan sekedar untuk bersenang-senang. Bahkan tidak sedikit pula diantaranya justru malah dimanfaatkan untuk berbuat dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dilakukan atau digunakan untuk seperti itu, jangankan badi, malah ya bisa jadi bangkrut. Diwenehi modal setahun, bukannya kemudian bekal akhirat kita bertambah, bahkan yang bertambah dosa dan kesalahan kita. Layak jika Allah Ta'ala itu berfirman wal asri. Apa? Demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Saat temenin menungso niku, teman-teman, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi kalau kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan umur, kata-katae menungso rugi. Kenapa? Tadi umur yang diberikan oleh Allah itu barang mahal, tapi ternyata disia-siakan. Umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, tapi kemudian justru malah disepelekan. Maka kita berharap andai bisa kita itu keluar dari status al-husri, ya, dari status husrin tadi. Adakah orang yang bisa keluar dari status husrin? Ada, yaitu orang yang bisa memanfaatkan nikmat umurnya untuk apa? Illal ladzina amanu, umure saged diginakaken kangge nambah keimanan, wa amilu sholihat, diparingi umure diginakaken kangge ngamal soleh, wa tawassaw bil haq, diparingi nikmat umure diginakaken kangge saling menasehati kon pada tetap di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dikasih umur 1 tahun diginakaken kangge
saling menasehati untuk sabar di atas kebenaran. Nah, orang yang bisa seperti itu, inilah orang yang beruntung. Mugi-mugi kula panjenengan kalebet sing dikecualikan oleh Allah dari status husrin tadi. Jadi kita tidak termasuk orang yang merugi, karena kita bisa memanfaatkan umur kita 1 tahun untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Dari situ kaum muslimin kita syukuri, alhamdulillah tasihipun paringi gesang dumugi teng ujung tahun. Semoga kita tahun yang baru nanti masih diberi kesempatan hidup, sehat, diparingi rahmat sehingga kemudian bisa berbuat kebajikan-kebajikan insyaallah ya. Baik, dari situ di kesempatan sore hari ini kita angkat tema ini, apa sih amalan terbaik di akhir tahun? Kalau kita itu di penghujung tahun jane ngamal sing paling sah niku nopo? Kita akan coba bahas. Saderengipun monggo sholawat salam tansah konjuk dumateng uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Nah, sebelum kita bahas saya ingin bertanya dulu. Kira-kira nek disimpulaken teng tahun 1443 kala wingi kula panjenengan raose pripun? Uripe kepenak bahagia apa kewalikane susah menderita? Jajal kepripun? Angger ora yang jawab berarti rekasa uripe. Gimana? Kalau disimpulkan gimana nih? Ya kadang seneng kadang susah, malah kayaknya akeh susahe. Kena rezekine seret, kena bola-bali meriang-meriangan, kena dodol ora mesti payu, kena bojone ora mesti nyambut gawe. Ujian dan cobaan kok kayaknya nggak ada habis-habisnya. Ada yang merasakan kayak gitu? Ada? Jujur bae ora apa-apa gitu kan dadak digawe isin. Ya nggak masalah. Wong ini memang sunatullahnya itu kayak gitu, ya. Bahwa hidup itu penuh dengan ujian, cobaan. Sering kami sampaikan, bahkan yang jenenge ujian kehidupan itu jangan persis seperti ombak di lautan. Satu ombak datang, selesai, terus gimana? Datang ombak berikutnya, selesai, datang ombak berikutnya. Ya sudah, ini sunatullahnya seperti itu. Yang namanya tabiat kehidupan dunia nggih kados niku. Ya. Nah, cuma ada yang butuh diingat. Berbagai ujian dan cobaan yang menimpa kita, ada yang butuh diingat nih. Salah satu perkara yang butuh kita renungi. Allah Ta'ala niku ngendika, menika surat Az-Zumar ayat 3 doso. Surat Asy-Syura ayat 3 doso. Allah Ta'ala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Terima ora terima, Allah Ta'ala ngendika kados niki. Gitu. Mbok ora terima niku kan gitu. Sebab Allah niku ngendika wa ma asabakum min musibatin, dan apa saja musibah yang menimpa kalian fabima kasabat aidikum, maka itu sebenarnya karena perbuatan tangan kalian sendiri. Terima napa mboten? Terima napa mboten? Dados nek kula panjenengan kok hidupnya susah menderita, kok ternyata dagang sepi, usaha bangkrut, rezeki seret, bojone nganggur-nganggur bae, keluargane bola-bali gentenan nggone priang-priangan, midere Allah kepripun? Midere Allah kepripun? Fabima kasabat aidikum, itu karena perbuatan kamu sendiri kata Allah. Saya ulangi, terima napa mboten nek Allah Ta'ala ngendika kados niku? Kepripun? Lho ya ora trima lah, wong yang ujarku wis dadi wong apik banget. Lah wong saben kemis wis ngaji, saben dina salat ping 5, bahkan wengi-wengi tahajud, Senin Kemis ora tahu puasa. Teng uripe kaya kiye bae, ya berarti udu dosane nyong, udu salahe nyong. Nah, kadang kita mungkin enggak terima ketika Allah Ta'ala ngendika niku wau, ning Allah ngendikaken apa saja yang musibah yang menimpa kita itu karena kesalahan kita.
Nah, yang barang orang terima orang penting hari ini kita coba untuk terima. Ya wis lah ngakoni lah. Gitu ya, siap ya. Jadi kenapa tahun ini mungkin tahun 1443 itu banyak ujian, cobaan, kita mungkin dirundung berbagai macam problematika, kayaknya nggak ada habis-habisnya. Nek miderek surat Asy-Syura ayat 3 dosa sedanten niku wau akibat kesalahanipun kula panjenengan piyambak. Siap menerima? Ya makin menang wae berarti urung terima makin menang wae gitu. Seperti itu ya. Karena Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada kita. Orang baik kok kemudian dikasih kesusahan itu nggak mungkin itu. Kecuali ada hikmah lain. Ada hikmah lain nih. Orang baik kok kemudian dikasih ujian dan cobaan. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi lagi. Bisa. Kenapa sih Nabi Ayub kok diuji dengan sakit, diuji dengan kebangkrutan, kemiskinan, diuji dengan kehilangan nyawa keluarganya? Kenapa sih? Apa karena beliau itu dosanya banyak? Bukan. Tapi karena Allah hendak mengangkat derajat beliau menjadi lebih tinggi lagi dengan kesusahan-kesusahannya. Bisa jadi kita juga seperti itu. Makanya jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kalau ini lah yang sampun kita bahas. Cuma hari ini karena kita berada di ujung tahun, yakin gue muhasabah. Muhasabah niku napa? Introspeksi, mawas diri. Nek gue mawas diri ya kudu ngakoni, oh aku uripe rekasa, oh aku ternyata banyak ujian dan cobaan, berarti jane nyong ya akeh kesalahan dan dosane. Ini yang mestinya kita munculkan. Jadi ngaku salah, ngaku dosa itu adalah perkara yang mulia di sisi Allah. Kebalik, kalau ada orang rasanya lah, nyong wis cukup banget, nyong akeh amal soleh, nyong senang infak, nyong senang sedekah, bola-bali aku tahajud, aku ralat, ngene salat duha, nggak usah dihitung-hitung yang kayak gitu. Tapi kita harus lebih banyak mengingat dosa dan kesalahan. Maka jika Allah Ta'ala ngendika kados makaten bahwasanya tidak ada satu musibah pun yang menimpa kepada diri kita itu adalah karena kesalahan dan dosa-dosa kita sendiri. Bahkan Allah Ta'ala ngendikakan wa ya'fu an katsir. Allah pun memaafkan sebagian besar dari dosa dan kesalahan kita. Sebenarnya kados niku, kita itu masih bisa diberi nikmat seperti ini. Kenapa? Sebagian besar dosa dan kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah, enggak dihukum. Andai semua kesalahan dan dosa kita kok dibalas oleh Allah, gimana? Kayaknya kita enggak kuat. Penyakit yang ada di badan kita mungkin komplikasi, saking akeh dosane. Mungkin rezekinya seret, bahkan mungkin setetes air saja mungkin tidak akan dikasihkan kepada kita oleh Allah. Kenapa? Saking akehe dosane. Ning amargi Allah niku paring ampun pangapunten dumateng kula panjenengan, sehingga tidak semua dosa yang kita perbuat dibalas oleh Allah. Bahkan disebutkan lebih banyak yang dimaafkan daripada yang dibalas. Wah, jane Gusti Allah niku jan apikan banget. Nah, jika menyadari ini semua, bahwa di tahun ini kayaknya banyak amalan-amalan yang mestinya kita tunaikan belum bisa kita tunaikan sebaik-baiknya, banyak larangan-larangan sing mestine kula panjenengan tebihi, ternyata di tahun ini banyak yang masih bisa kita terjang, maka amalan terbaik di akhir tahun adalah ini, istighfar, taubat. Apa amalan terbaik di penghujung tahun? Istighfar, taubat. Sudah, nggak ada yang lain. Karena waktu kita nggak banyak nih, tinggal sehari, gitu kan? Apa sih yang busuk kita lakukan ini di hari terakhir dari tahun 1443 Hijriah? Apa yang harus kita lakukan? Wis pokoke gelem ngaku salah, syukur, taubat. Ya, istighfar niku napa? Gelem ngaku. Kok kadang ngaku salah berasane kepripun? Abot. Ini apa boten? Kita itu rasanya berat. Nek kon ngaku salah itu abot. Padahal nek arep diukur, dihitung-hitung, Masya Allah. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita enggak ada putus-putusnya.
Alhamdulillah jantung masih berdetak, bisa memompa darah. Alhamdulillah ginjal masih bisa berfungsi menyaring darah. Alhamdulillah pankreas masih bisa menghasilkan insulin sehingga gula darah kita normal. Alhamdulillah lambung kita tidak ada masalah sehingga kemudian bisa mengunyah makanan-makanan di dalam perut kita. Usus kita berfungsi dengan baik, urat saraf kita berfungsi dengan baik, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Nikmat banyak banget. Kita mampu mengimbangi dengan kesyukuran yang sebanding? Sakit? Nggak bisa. Ini kelemahan kita, kelemahan kita. Sholat beya, sholat-sholatan, ora khusuk. Khusuk beura, gitu kan. Jere puasa, ya puasanya puasa-puasa, dan sing penting buatan dahar, buatan ngunjuk, ning lesane tetap ndopok baik. Ibadah yang lain juga seperti itu. Kita itu belum berkualitas. Andai kemudian dibandingkan dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, jomplang. Nikmatnya banyak, kesyukuran kita sedikit. Ini dosa kita. Andai kita sudah beribadah saja, kayaknya kita itu masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Apalagi kok nanti sudah dikasih nikmat sehat, dikasih rezeki, masih boleh tinggal di buminya Allah, malah kita berani berbuat maksiat. Dawuhipun Allah diabaikan, larangan Allah diterjang. Oh yo memperlah. Nah kemudian Allah menghukum kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Maka akhir tahun tidak ada amalan yang lebih baik dibandingkan dengan istighfar, dibandingkan dengan taubat. Nah istighfar si kepripun tadi esensinya apa? Memohon ampun, mengakui dosa, mengakui kekurangan, mengakui kekhilafan, mengakui kesalahan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekalipun ini sekedar ucapan, jajal nek ucap astagfirullah sih kepripun? Butuh waktu berapa menit, tenaga berapa kalori? Jajal, ngucap astagfirullah niku butuh waktu berapa menit? Nggak nyampe 1 menit. Astagfirullahaladzim. Kayaknya cuma hitungan detik saja. Berapa kalori? Kayaknya nggak makan banyak kalori. Maksudnya gimana? Ini amalan ringan. Tapi kalau disertai ketulusan, kalau disertai kesungguhan, benar-benar ngaku salah, benar-benar ngaku kurang, itu bisa menjadi penghapus dosa dan bisa menjadi penghapus dampak buruk dari dosa. Saya ulangi, bisa menghapus apa? Dosa dan dampak buruk dari dosa. Dosanya kebusek, dampak buruknya dosa ya kita kebusek. Dosa itu sendiri menyebabkan siksa. Sementara dampak buruk dari dosa tadi loh, yang surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu itu tidak lain itu adalah karena dosa dan kesalahan kamu sendiri. Berarti buseke kanthi napa? Tadi apa? Istighfar. Tapi butuh ketulusan, butuh kesungguhan. Syukur taubat. Kok pakai kata syukur taubat? Ya nek taubat itu lebih abot tinimbang istighfar. Istighfar apa kepripun? Enteng, hanya hitungan berapa detik. Astaghfirullahaladzim. Kita digawe panjang 5 detik. Astagfirullahaladzim. 3 detik. Enteng betul, enteng betul. Enteng. Andai istighfar yang paling bagus saja kita ucapkan masih ringan, yaitu apa? Sayyidul istighfar, masih ringan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abot? Abot? Enggak. Padahal itu sayyidul istighfar yang paling bagus. Nah, syukur taubat.
Lah karena tobat itu tidak seenteng istighfar. Tobat itu, ya kalau menurut istilah ini, seseorang dikatakan telah bertobat adalah bila ia kembali kepada ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat kepada Allah. Mungkin sakderenge ngabekke dumateng dawuhipun Allah, maka setelah bertobat dia jadi orang yang taat menjalankan perintahnya. Yang sebelumnya mungkin senenge nerjang dumateng awisanipun Allah, setelah bertobat berarti wangsul dumateng Allah kanthi napa taat sehingga kemudian menjauhi larangan-larangannya. Niki tegese tobat. Enteng pundi tobat kalih istighfar? Enteng istighfar banget. Nah makanya tadi apa amalan terbaik di penghujung tahun? Istighfar. Syukur bisa taubat. Maka taubat itu butuh syarat. Setidaknya ada 4 perkara ini menurut Imam Ar-Rahib Al-Asfahani ini. 1, sing jenenge tiyang ingkang tobat niku ninggalaken dosa amargi ngertos keburukannya. Jadi ngene mandek saking perbuatan dosa niku amargi pun ngertosi bilih dosa niku awon, sadar bahwa dosa itu buruk sehingga kemudian dia meninggalkannya. Ini baru namanya tobat, karena belum tentu ada orang yang meninggalkan dosa itu karena tahu akan keburukannya, belum tentu gitu kan. Karena ternyata tidak punya kemampuan lagi untuk berbuat dosa. Nah, makanya tidak bernilai tobat. Tobat itu meninggalkan dosa karena keburukannya. Syarat yang kedua, tobat itu harus diiringi dengan penyesalan. Apa? Getun, menyesal. Kajog. Nah, kajog. Jadi sing jenenge tobat kudu ana rasa kajog di dalam dirinya. Kajog sudah berbuat ini, berbuat itu. Bisa dipahami? Nah, karena Nabi SAW ketika akan sampai itu Nabi SAW yaqul annadamu taubatun, sing jenenge penyesalan niku intine tobat. Jadi sing jenenge tobat kudu nganggo menyesal, kudu nganggo kajug gitu. Syarat tobat yang ketiga berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Oh, tahun 1443 kok ternyata suka ngremeh ke sholatnya dongding. Nah, berarti punya keinginan kuat. Wis aku arep sing kaya kowe maning. Aku kudu sholatnya penuh sedina ya 5 waktu. Aku arep tobat lah. Tahun 1443 kayaknya sedina ngrendengi ping 7. Alah mulai tahun 1444 prei aku ora arep ngrendengi. Nah, ini namanya berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi. Aku tahun 1443 angger dodol senenge ngapusi. Lah aku tekad lah wis ora arep ngapusi maning, nyong ora arep curang. Itu namanya apa? Taubat, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan dia menutup dengan kebaikan, melakukan apa yang lebih baik sebagai gantinya. Oh, wingi seneng mendet bandane tiang sanes. Oh, barang tobat ya seneng weweh dumateng tiang sanes. Oh, riyin kalau wingi tahun niki tahun 1443 seneng niku mbukak aib tiang sanes. Oh, berarti bentuk tobatnya seneng ceritakan saene tiang sanes. Bagus gak? Menceritakan kebaikan orang bagus gak? Bagus gak? Jangan ceritakan kebaikan-kebaikan orang bagus gak? Gimana? Bagus. Ini orang nikmat. Nikmatnya kan anggar ceritakan alane wong. Gimana mboten? Iya, anggar ceritakan apike wong orang nikmat. Kalau kayu ya, iya, kayu malah kayu, udah mantep banget gitu kan. Tapi anggar ceritakan apike ta, kali wongnya ya kayak gini ya, enteng gitu kan, enteng saja gitu kan. Nah, tobat itu wujudnya gitu, meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi, bahkan melakukan apa yang lebih baik. Tobat diterima. Yang kayak gini tobat diterima. Nah, sekarang mari kita bahas. Kenapa istighfar dan tobat kok bisa menjadi amalan terbaik di ujung tahun? Kenapa? Tadi
Harapannya istighfar dan tobat itu menjadi solusi. Sing taun niki kok kula panjenengan wau ngrasakaken kok rezekine seret, kok awake lara-laranen, keluarga kok kayane anane gur konflik tok, kok rasane anak-anak pada ndugal orang ana sing taat karo wong tua. Nah, solusinya istighfar dan taubat. Kenapa? Gitu loh. Satu, karena ternyata orang yang mau memperbanyak istighfar dijanjikan akan mendapatkan mataan hasanan. Napa? Nek kula panjenengan kersa ngatah-ngatah istighfar, syukur tobat, badhe diparingi mataan hasanan. Napa? Jajal ditirok masing gendah. Mataan hasanan. Jane ngaji oleh apa sih mau ya Bu? Bapak kita takon kados niku. Anu ngaji jere angger akeh-akeh istighfar badhe diparingi mataan hasanan gitu. Loh apa kuwe? Oh mulane mangkat ngaji Pak gitu ya. Bapak kon melu mangkat ngaji gitu kan gitu. Ini disebutkan di dalam surat Hud ayat 3 nih. Surat Hud ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya, hendaknya kalian bertobat, bermemohon ampun kepadamu, kemudian bertobatlah kepadanya. Oh, berarti enten dua perintah ini. Satu ken istighfar, kalih ken tobat. Ingat ya, karena ini beda nih. Istighfar itu amalan lisan. Kalau tobat itu tadi, dimensinya lebih luas. Ya. Hendaknya kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Tsumma tubu ilaih. Dawuhipun apa? Ken istighfar, ken tobat. Apa yang akan kita dapat jika kita mau melakukan dua perkara itu tadi? Ini. Yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Niscaya dia Allah akan memberikan kepadamu mata'an hasanan. Kalau ditengok di tafsirnya, mata'an hasanan itu artinya hayatan toyibatan, kehidupan yang baik. Jadi orang kalau mau memperbanyak istighfar, orang kalau mau bertobat, Allah janji akan badhe tiang wau badhe diparingi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yang seperti apa? Kehidupan yang dijauhkan dari kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran, ketakutan. Kehidupan yang dijauhkan dari berbagai macam problematika dan bencana. Masya Allah. Cukup dengan apa? Cukup dengan apa? Istighfar. Dikasih apa? Dikasih apa? Mataan hasanan. Mataan hasanan itu apa? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang dijauhkan dari kegundahan, kegelisahan, kerasahan, kekhawatiran, ketakutan. Kehidupan yang dijauhkan dari berbagai macam problematika dan bencana. Masya Allah. Kalau akhir tahun kita memperbanyak istighfar, kita berharap 1444 berarti kita diberi mataan hasanan. Seperti itu. Saged difahami? Saged difahami? Ayo ngata-ngata istighfar ini supaya diberi mataan hasanan. Kita diberi kehidupan yang baik. Ya. Tentrem, dijauhkan dari gundah, resah, gelisah. Yang kita cari dalam hidup ini kan kayak gitu. Dijauhkan dari gundah, gelisah, resah, kekhawatiran. Dan itu tidak didapat sekalipun mungkin orang hartanya berlimpah ruah. Ada nggak orang yang hartanya berlimpah ruah ning uripe ora tentrem? Enten apa mboten? Nah, yang kita cari kan jane ketentreman, kehidupan yang baik, mataan hasanan. Dan itu didapat jika kita mau mengaku salah, minta ampun kepada Allah, syukur, berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulangi lagi, dan kemudian kita berusaha untuk melakukan yang lebih baik. Masya Allah, lebih kuat lagi untuk mendapatkan ini. Ya, jadi mataan hasanan itu adalah hayatan toyibatan. Hayatan toyibatan sebuah kehidupan yang terhindar dari kesusahan, kecemasan, dan kegoncangan.
Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, kenapa amalan terbaik di penghujung tahun kok istighfar dan taubat? Karena jika kita mau istighfar taubat di ujung tahun, Allah akan jauhkan kita dari bala bencana secara khusus. Coba nih, kali ini surat Al-Anfal ayat 33. Allah Ta'ala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat niki ngendikaaken, Allah Ta'ala ngendikaaken, bilih kula panjenengan niku dijamin dijauhkan dari bala bencana asal punya salah satu dari dua perkara ini. Ada dua perkara nih di dalam ayat ini yang disebut sarana dijauhkan dari bencana. Satu, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan bahwasanya sekali-kali Allah tidak akan menimpakan bencana kepada mereka selama kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi jaminan ingkang sepindah kula panjenengan niku aman dari bala bencana asal tengah-tengahe kula panjenengan niku enten Nabi sallallahu alaihi wasallam, enten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti jaminan ini sudah tidak berlaku. Sebab napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun sedo. Jaminan ini juga tidak berlaku andai beliau teh masih gesang pun kayaknya yo gesangnya mboten teng semampir, mboten teng jenggul. Bisa dipahami ya? Berarti jaminan ini bukan untuk kita. Nah, kita mungkin jaminan aman dari bencananya yang kedua. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan bahwasanya Allah tidak pula akan menimpakan bencana kepada mereka selama mereka pada mau beristighfar. Gelem jaluk ampun. Masya Allah. Jadi jane murah banget ini. Tolak bala menurut Islam itu murah. Cukup istighfar. Ora perlu labuh sesaji, ora perlu nggawe sajen, ora perlu slametan, ora perlu ruwatan. Gimana mboten? Nek wong Islam itu cukup kepengen dijauhkan dari bencana dengan apa? Perbanyak istighfar. Enteng banget, murah banget. Coba nih kalau malam masuk bulan Sura, biasanya kepripun nek mlebet teng bulan Sura? Malam 1 Sura di pantai-pantai selatan ada acara labuh sesaji. Nyembelih kebo, ndase dilarung teng pantai selatan. Kira-kira biayane anggarane pinten ngentenaken acara kados niku? Kayane puluhan juta. Nek tiyang Islam gak perlu seperti itu. Bahkan wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan menimpakan bencana kepada mereka selama mereka masih mau istighfar. Istighfar saja. Jangan-jangan malah labuh sesaji malah mengundang bencana, karena justru malah menunjukkan takdim, pengagungan, pendekatan diri kepada selain Allah. Nek menurut keyakinan Jawa ada orang-orang yang disebut statusnya itu Janmo Sukerto. Napa? Janmo Sukerto. Janmo ki menungso, Sukerto ki nggawa sial. Contone anak kok untang anting, orang duwe kakang, orang duwe adi, anak kursi jidil, kue masuk kategori Janmo Sukerto. Gawa sial. Nek kepengin siale ilang kudu dislameti, kudu diruwat. Anak kok sendang kapit pancuran, anake 3 lanang wadon lanang, kuwi Janmo Sukerto, gawa sial. Nek kepengen siale ilang kudu dislameti, kudu diruwat. Anak kok pancuran kapit sendang, wadon lanang wadon, 3. Formasinya seperti itu, Janmo Sukerto.
Nah kepengen ora apes kepripun? Diruat. Oh sing jenenge diruat, biayanya kudu ditanggapna wayang lakone Bathara Kala. Wis sajene kudu selengkap-lengkape, sing jajan pasar sak wernane, sing jenang 7 macem, rujak 7 macem, polo gumantung, polo kesimpar, polo pendem, iwen-iwen. Iwen-iwen itu ingon-ingone wong Jawa. Deruk, perkutut, ayam, bebek, entok, semuanya itu harus disajikan. Alhamdulillah kula panjenengan dados tiang Islam kepengen dijauhkan dari bencana, dari apes, dari sial, cukup napa? Istighfar. Murah napa mboten? Murah pol. Gratis Pak. Jere anger bocah laire nang wulan Sura cok wateke buteng kudu dislameti kon gawe bubur abang putih. Nek wong Islam ora perlu seperti itu. Gari napa? Ngatah-ngatah istighfar. Anake didongakaken men dadi anak-anak sing soleh, dilembutkan hatinya. Cukup seperti itu. Murah apa mboten murah? Ya Allah, terhindar dari bencana dalam Islam itu murah. Kita cuma sayangnya kita itu kadang justru malah karepe sing larang-larang. Dadak ana sedekah laut, ada sedekah bumi, ada sedekah kali dengan anggaran puluhan juta dan seterusnya. Ya Allah. Ini yang kedua. Makanya tadi kami sampaikan, amalan terbaik di penghujung tahun gimana? Istighfar, taubat. Ingat ya, mulai hari Sabtu sudah masuk bulan Suro. Surah. Angger surah kepripun jere? Akeh bencana. Ora kena duwe gawe nang wulan surah. Ora kena bangun rumah nang wulan surah. Oke, kita lewati ya. Jadi kenapa amalan terbaik di penghujung tahun itu istighfar tobat? Tadi satu, karena dengan istighfar tobat mangke diparingi mataan hasanan. Dua, kenapa? Kok amalan terbaik di penghujung tahun itu istighfar tobat? Karena istighfar tobat itu akan menyebabkan seorang terhindar dari berbagai bala bencana. Termasuk yang ketiga, bahkan dengan istighfar tobat yang tadi mungkin tahun ini rezekinya sempit, usaha susah, bojone nganggur-nganggur bae, dagang ora payu, mau istighfar Allah akan tambah harta bagi kita. Akan dilapangkan rezekinya. Akan dimudahkan bisnisnya. Yuk, kita baca lagi nih. Kali ini surat Nuh ayat 10, 11, 12 nih. Surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun. Sekali lagi Nabi Nuh niku ndawuhaken dumateng kaumipun ken istighfar. Kaumnya supaya mau memohon ampun kepada Allah. Karena Dia Allah itu Maha Pengampun. Mbok kula panjenengan itu dosane sundul langit, mbok dosane segedene bumi, kok gelem nyuwun ampunan, kita mau minta ampun, Allah ampuni. Makanya jangan malu untuk minta ampun kepada Allah. Ternyata di dalam ayat ini setelah kita mau bertobat, kita mau minta ampun, bukan hanya terhapus dosanya, bahkan yang dijanjikan di ayat selanjutnya Allah Ta'ala ngendikaken yursilis sama'a alaikum midroro. Kalau kalian mau minta ampun, niscaya Allah turunkan dari langit untuk kalian hujan yang lebat, hujan yang akan menjadi sebab kesuburan tanah, hujan yang dengan suburnya tanah itu akan menjadi sebab panen berlimpah, menjadi rezeki bagi penghuninya. Enggak cuma kemudian dikasih hujan, wa yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan menambah untukmu harta, Allah akan menambah untukmu anak, wa yaj'alakum jannatin. Allah akan jadikan untuk kalian itu kebun-kebun, wa yaj'alakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian itu sungai-sungai yang nanti akan menjadi kemakmuran bagi negeri itu tadi, asal gelem istighfar. Masya Allah.
Makanya kita simpulkan, oh amalan terbaik di penghujung tahun itu apa? Terus pokoknya minta ampun kepada Allah. Ora usah donga sing angel-angel, ngesuk nek bar asar tekan maghrib itu ngapa? Ngatah-ngatah istighfar. Siap? Besok insya Allah hari terakhir kita nih di tahun 1443. Sebab dijanjikan tiga perkara di dalam surat Nuh nih ayat 10 sampai 12. Diberi hujan yang lebat, ditambah harta, ditambah anak, diberi kebun-kebun, diberi sungai-sungai yang menjadi kesuburan bagi negeri itu. Masya Allah. Makanya kan pernah kan, dulu mungkin saya pernah ceritakan itu. Suatu saat ada seorang ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu seorang ulama yang tinggal di kota Basroh. Basroh itu satu kota yang letaknya kalau sekarang itu di negara Kuwait, letaknya di Teluk Persia. Didirikan dulu pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab, kota pelabuhan Basroh. Nah, di situ tinggal ada seorang ulama besar yang dikenal sebagai pakarnya halal haram. Ini namanya Hasan Al-Basri. Suatu saat Hasan Al-Basri itu didatangi tamu ini. Ada rombongan tamu datang. Tamu itu lajeng ngangluh ya kampung kawula niku pun dangu niku jan mboten diparingi jawah. Sawah-sawah sami kering, ternak-ternak kami kurus karena sudah tidak ada lagi hijau-hijauan. Kinten-kinten kula niku kudah kados pundi supaya bisa mendapatkan hujan dari langit. Dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri, wis akeh-akeho istighfar. Jawabannya gitu. Wah, dikasih jawaban seperti itu, orangnya kemudian mantep. Ya, terima kasih. Mereka kemudian pergi pulang. Setelah itu datang lagi nih. Ada seorang rambutnya kusut, ya. Bajunya belel gitu kan, dari tampilannya wis kenah iki wong orang duwe duit gitu kan. Jadi wong orang duwe duit kene tampilannya keton gitu kan. Mulane jenengan ngati-ati tampilannya niku lho. Begitu di hadapan Hasan Al-Basri dia pun kemudian mengatakan, "Yes, saya situ sudah gonta-ganti usaha, sing dagang niki, dagang niku, usaha ini, usaha itu, bahkan saya coba untuk membuat ini, membuat itu, jan dagang ya ora payu, gawean didol ya ora payu. Kok rasanya kok abot, temen golek rezeki si kepripun, kinten-kinten kula niku kedah nglampahi napa wahai Hasan Al-Basri?" Dijawab oleh beliau, dijawab lagi, wis pokoke ngakeh-akeh istighfar. Dijawab seperti ini, orang ini juga mantap. Wah, terima kasih, terima kasih. Terus orang ini pulang. Datang lagi nih tamu menghadap beliau nih. Kali-kali ini pasangan suami istri nih. Kayaknya juga umurnya sudah cukup tua ini, 40-an tahun itu kan. Suami istri datang, ya kami itu sudah berumah tangga sekian lama, belum juga dikaruniai momongan. Kira-kira kami itu harus bagaimana, apa yang harus kami lakukan supaya kami itu bisa cepat punya momongan. Ini saya sudah 20-an tahun berumah tangga belum juga punya anak. Hasan Al-Basri kemudian menjawab, pokoknya akeh-akeh istighfar. Wah, orang ini juga terus pulang itu karena mendapatkan jawaban yang memuaskan. Di tengah jalan orang itu pada ketemu. Ketika kau ngendi jane, terus saking ngene Pak Kiai Hasan Al-Basri gitu. Apa? Alah jan, kampung kami itu sudah sekian lama nggak ada hujan ini, sawah-sawah pada kering, ternak-ternak pada kurus dan seterusnya. Dan jare kepripun carane solusine? Wau dipun nasihati jare kon ngata-ngata istighfar. Oh, rika kon istighfar? Iya, den padha karo nyong sing rezekine srejek, ya kon istighfar. Loh, nyong sing ora duwe anak bejere kon istighfar kok masa ya kabeh problem solusine istighfar. Lagi jangan-jangan ngarang piye? Maka 3 orang itu kemudian balik mendatangi Hasan Al-Basri niku wau. Dodok melih. Pak Yai kepripun jane niki? Kula wau pinanggih niki lho sareng teng margi niki badhe wangsul. Niki sing dereng gadah anak kan istighfar. Kula sing dangu
usaha bisnis rezekinya seret jere kon istighfar. Itu yang kampungnya sudah sekian lama nggak hujan-hujan istighfar jangan kepripun kon jenengan jawabannya gampang teman, istighfar istighfar istighfar. Maka kemudian gimana? Sama Hasan Al-Basri dibacakan surat Nuh ayat 10 ayat 12 ini tadi. Karena niki janjinipun Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian karena sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Tuh solusinya istighfar, dikasih hujan. Wa yumditkum bi amwalin, Allah akan tambah untukmu harta. Tuh yang tadi rezekinya seret, Allah janji orang mau memperbanyak istighfar akan ditambah hartanya. Wa banina, Allah akan tambah untukmu anak. Tuh yang tadi saya fatwakan yang sudah berumah tangga belum juga dikasih momongan, solusinya adalah istighfar. Dalilnya itu. Maka kalau tahun 1443 ini kok ternyata kita menghadapi hal yang sama atau mungkin problem-problem yang lain, ayo ujung tahun kita akui bahwa kita banyak dosa, bahwa kita banyak salah, bahwa kita banyak kekurangan, bahwa kita belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar sebaik-baik ibadah, bahwa kita mengakui masih banyak kita itu menerjang larangannya, lesan masih suka berbuat dosa, mata masih suka berbuat dosa, tangan masih suka berbuat zalim, perut suka kita isi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Oh ya wajar nek uripe si susah, ning ojo putus asa, ayo istighfar. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW ngendika, man aksaro minal istighfar, sinten tiange gelem ngatah-ngatai istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, Allah akan jadikan setiap kali dia merasa sedih, gundah, resah, gelisah akan diganti dengan kesenangan. Wa min kulli dikin mahrojan, setiap kali menghadapi sempit Allah akan beri kelapangan. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib, bahkan sinten tiange sing gelem ngatah-ngatah istighfar, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Dan satu lagi, kenapa amalan terbaik di penghujung tahun itu istighfar? Karena orang yang mau beristighfar bahkan akan ditambah imunitasnya, akan ditambah kekuatannya. Bu, ada yang masih khawatir lagi jere anak COVID varian baru sing jere Omikron kayak apa maning? Varian Delta kayak, bahkan Delta karo Omikron jare bisa kawin sehingga kemudian memunculkan COVID jenis baru lagi. Wis ora usah khawatir, kita dongkrak imunitas kita dengan apa? Istighfar. Apa nyambung? Nyambung apa ora? Orang nyambung teman ya, istighfar kok bisa menjadi pendongkrak imunitas. Ya nek ora percaya ayo kita baca kali ini surat Hud ayat 53. Surat apa? Hud 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, istighfarlah kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Apa yang didapat jika mau istighfar, jika mau tobat? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Hampir sama dengan yang ada di surat Nuh tadi. Niscaya Allah turunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Nah, ini yang kita bahas. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kepadamu kekuatan kepada kekuatanmu. Wala tatawalau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Kita garis bawahi di dalam ayat ini Allah Ta'ala ngendikakan di antara keutamaan istighfar, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kekuatan kepada kekuatanmu, berarti ditambah kekuatannya. Sing wingi tahun niki tahun 1443 jan lara-laranen, gampang masuk anginen, kenang angin sedikit dadak nyekres watu, kenang udan ben dadakan mesti mriyang. Ya.
Kepengin legi-legi dadakan gula darahe dhuwur, kepengin melu-melu berbadan besar mangan daging dadak tensine munggah. Wis warna-warna banget. Perbanyak istighfar supaya Allah tambah kekuatan kepada kekuatan kita. Nyambung? Ya mungkin secara klinis sih mungkin nggak nyambung, tapi secara syariat inilah yang dijanjikan oleh Allah. Dari 4 poin inilah, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, kita simpulkan istighfar tobat itu amalan terbaik, amalan teringan di penghujung tahun. Sejak kapan kita perbanyak istighfar? Ya kalau bisa sejak saat ini, hari ini. Besok syukur di waktu khusus pancen pergantian tahun, kalau dalam penanggalan Islam itu maghrib. Ya, berarti ba'da asar sampai maghrib itu, makanya ulama-ulama ada yang menganjurkan suruh baca doa akhir tahun. Nanti ba'da maghrib baca doa awal tahun. Nek kangelen ora usah sing angel-angel. Istighfar. Wah, monggo kae. Sayyidul istighfar, mantep, ini istighfar yang paling bagus. Kalau kedawan kula dereng apal kok Ustaz, ya wis lah, astagfirullahaladzim. Semadan dawa setitik napa enten Ustaz? Ya wis lah, istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngaken nih. Ya Allah, tidak ada pangeran kejawi namung panjenengan. Kawula ngakeni nek kula niku tiyang ingkang zalim. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jenengan niku maha suci, teman-teman kula niku pun zalim. Kula dereng saged ngibadah kanthi sae, kula dereng saged syukur kanthi sae. Kula tesih kathah nerjang dumateng awisanipun jenengan. Kita akui. Termasuk mungkin silahkan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh. Apa ini istighfar? Iya. Rabbana, ya Tuhan kami, dolamna anfusana, kami itu telah menzalimi diri kami ya Rabbi. Fa ilam taghfir lana, nek jenengan kon boten paring pangapunten dumateng kawula ya Rabbi. Wa tarhamna, nek panjenengan kok boten paring rahmat dumateng kawula ya Rabbi. Lanakunana minal khasirin. Teman-teman kula niku tiyang kapitunan. Kenikmatan dosa itu ternyata sebentar, kenikmatan dosa itu ternyata sedikit, tapi ternyata harus dibalas dengan penderitaan yang lama. Rugi. Makanya kita mohon ampun, mohon rahmat. Atau tadi silahkan sebaik-baik istighfar ya sayyidul istighfar niku wow. Apal? Insyaallah hafal. Monggo. Jadi yang mungkin lah nyong ora apal doa akhir tahun, doa awal tahun wis ora masalah. Doa awal tahun, akhir tahun intinya itu ya sama. Intinya memohon ampun kepada Allah, ya Allah, tahun niki kok kula tasih kathah kelepatan dosa-dosanipun, mbok kula niku dipun apunten ya Allah. Sebenarnya intinya juga sama seperti itu. Mencukupi dengan istighfar. Ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kados mekaten ingkang kita bahas wonten kesempatan sonten menika. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang dipun gampilaken dening Allah kangge ngatah-ngatah istighfar. Harapannya yang hari ini, tahun ini kita masih banyak ujian, cobaan, hidup kita masih penuh dengan problematika dan kesulitan. Dengan istighfar yang kita tunaikan di penghujung tahun, insya Allah tahun baru kita berharap rezeki dilapangkan, sakit di badan disembuhkan, keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan istighfar di akhir tahun kita berharap anak-anak kita dilembutkan hatinya menjadi soleh dan soleha. Insya Allah lantarane gelem ngaku salah. Siap? Insya Allah. Cekap? Cekap? Ya, baik menawi cekap, namung kawula badhe ngatakan melih ampun kesupe. Teng wulan Muharram niku, teng wulan Syura niku ada puasa spesial. Puasa napa? Puasa napa? Puasa Asyura, bukan puasa spesial.
Puasa Asyura niku kapan? Tanggal sedoso. Tanggal sedoso niku kapan? Insya Allah Selasa depan. Selasa besok itu baru tanggal 4 kalau nggak salah ya. Tanggal 1-nya hari Sabtu, tanggal 2 hari Ahad, tanggal 3 hari Senin, tanggal 4 nah, nanti tanggal hari Senin berikutnya tanggal 9. Hari Selasa tanggal 10, hari Rabu tanggal 11. Puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Ranking siji sing puasa telung dinten. Tanggal 9, 10, 11. Naik kaboten tanggal 9, tanggal 11. Rong dino wae. Apa tanggal 10, tanggal 11 boleh. Nek jik kaboten ya aja nganti kelewat tanggal 11. Insyaallah dinten Selasa. Mangke sak kondiripun ngaos dikelowongi. Men siap-siap. Selasa wulan Sura, ya Allah. Tibang buteng niku. Dah puasane tanggal sedoso. Puasane tanggal sedoso, niate puasa Asyura. Kados niku Mbah. Men lapise payu. Ya Mbah ya. Men kepripun? Men lapise payu, men apeme payu. Kados niku Mbah, gitu. Ora usah wedi lahir teng wulan Sura ya ora masalah gitu kados niku. Ngaten nggih? Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.